Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Yosua di Bareskrim Polri Jumat kemarin. Putri diperiksa selama 12 jam. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, diperiksa selama 12 jam sebagai tersangka pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua 8 Juli lalu. Namun, dengan alasan kesehatan, pemeriksaan Putri dihentikan sementara. Untuk pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu, ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyampaikan, kliennya secara konsisten telah menjawab sekitar 80 pertanyaan yang diajukan penyidik. Arman menyampaikan, Putri Chandrawati menyatakan dirinya sebagai korban dari tindakan asusila. Arman juga menyampaikan, Putri tidak ditahan dan telah pulang ke rumah di Jalan Saguling. Secara konsisten juga, klien kami Ibu PC telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait ya, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC, peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami. Ya. Pertanyaan kurang lebih 80-an. Ibu Putri di mana sekarang, Pak? Ibu Putri tadi udah balik. Udah balik berarti dibawa ke rumah di Saguling atau kemana, Pak? Ya ke rumahnya ke Saguling lah ya. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua meminta polisi untuk menahan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Yosua khawatir jika Putri tak ditahan, ada kemungkinan pengaruh dari luar yang bisa memengaruhi keterangan Putri dan ada kekhawatiran Putri akan menghilangkan barang bukti. Nah, untuk membuat perkara ini supaya menjadi terang benderang, saya pikir baik melalui alasan subjektif maupun alasan subjektif, ini dua-duanya sudah cocok untuk segera menahan Ibu Putri nanti setelah selesai pemeriksaan. Mengapa perlu ditahan? Yang pasti yang pertama, agar yang bersangkutan sesuai dengan pasal 21 tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, ataupun tidak mengulangi perbuatannya. Lalu yang kedua, mengenai alasan objektif, tindak pidana ataupun ancaman pidana yang diancam kepada Bu Putri ini extraordinary crime ya menurut hemat kami. Soal pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka, pengamat hukum pidana Hamidah Abdurrahman menyebut, Putri bisa jadi terkena hukuman maksimal tergantung peran yang dilakukan Putri saat pembunuhan Yosua. Kalau kita melihat sangkaan terhadap Ibu Putri ini juga dihubungkan dengan pasal 55 dan pasal 56. Ya. Nah, pasal 55 KUHP itu kan memungkinkan bahwa Ibu Putri ini perannya ada di turut serta melakukan, penganjuran ya, atau misalnya menyuruh melakukan begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan di sana begitu. Kalau memang Ibu Putri tidak melakukan sesuatu dalam pengertian kalau membaca narasi pasal 340 itu dia melakukan merampasnya orang lain atau melakukan pembunuhan itu, maka mungkin ada di pasal 55 penyertaan. Cuma memang penyertaan ini juga sama dengan pelaku tanggung jawabnya. Artinya sementara pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyatakan, apapun yang dikatakan Putri dalam pemeriksaan hari ini, yang harus dikejar dari Putri adalah terkait sangkaan pembunuhan berencana. Yaitu, mengapa dirinya ikut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh PC, malah PC untuk EPS sebenarnya tidak bisa, karena ada hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Nah, di perkara E, di perkara RR, di perkara M, dia bisa. Sekali lagi nanti yang menjadi masalah itu bagaimana sangkaan 340, yaitu unsurnya barang siapa, ya dengan sengaja direncanakan menghilangkan nyawa. Ya, motif itu hanyalah sekecil. Hakim akan nanyakan, kenapa Anda membunuh? Nah, mungkin nanti PC menjelaskan, dia mau cerita ABC juga nggak ngaruh gitu. Soal motif, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Rabu lalu mengatakan pemeriksaan Putri untuk memastikan motif pembunuhan berencana Yosua. Ini pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas. Motif ini dipicu adanya
laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi apapun motifnya, tidak akan berpengaruh terhadap sangkaan soal pembunuhan berencana. Meski demikian, pengungkapan motif akan menguak secara jelas adanya perencanaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi lebih lengkap soal pemeriksaan lanjutan terhadap Putri Chandrawati istri Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur, saat ini berada di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Gracia, selamat siang. Apa alasan polisi tidak menahan Putri Chandrawati usai jeda pemeriksaan kemarin? Apakah kemudian dia dikawal khusus oleh polisi? Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa alasannya adalah kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati yang menyebabkan proses pemeriksaan ini diberhentikan sementara. Polisi maupun kuasa hukum Putri Chandrawati ini tidak menjelaskan secara rinci sakit apa yang sampai mengganggu kesehatan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Arman Hanis ini sebelumnya hanya menjelaskan bahwa kondisi kesehatan yang dialami oleh Putri Chandrawati ini sudah disampaikan ke penyidik Bareskrim Polri, dan kemarin usai pemeriksaan Putri Chandrawati ini langsung pulang ke rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Nah, terkait penahanan Putri Chandrawati, sebelumnya Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ini memiliki beberapa pertimbangan, yaitu ada 2 pertimbangan yang menyebabkan mengapa Putri Chandrawati sampai saat ini masih belum dilakukan penahanan oleh penyidik Bareskrim Polri. Yang pertama adalah kondisi kesehatan, dan yang kedua adalah Putri Chandrawati masih memiliki anak yang berusia 1,5 tahun, sehingga ini yang menjadi beberapa pertimbangan belum dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Nah, berkaitan hal ini, saudara, tentu ada tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang mendesak Polri untuk segera melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Alasannya agar Putri tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam mengungkap fakta ataupun kebenaran dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, saudara. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, Niluh, dan juga saudara, soal apakah usai pemeriksaan Putri Chandrawati ini akan langsung dikawal oleh polisi atau tidak, kami pun sampai saat ini para jurnalis masih menunggu kabar dari Polri terkait hal ini, apakah dikawal sampai di rumahnya atau tidak. Nah, yang jelas kemarin usai pemeriksaan dari Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kuasa hukumnya Arman Hanis ini keluar dari Bareskrim Polri tanpa Putri Chandrawati. Nah, kalau dilihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat kemarin, terlihat bahwa ini dilakukan secara tertutup. Mengapa? Bisa dilihat dari proses kedatangan maupun kepulangan Putri Chandrawati yang tidak dapat terdeteksi oleh para jurnalis di sini tepatnya, sehingga ini yang dinilai tertutup. Namun yang disampaikan oleh kuasa hukum, ternyata Putri Chandrawati ini sudah pulang ke rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Niluh. Ya, Gracia, lalu apa yang menjadi materi pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin? Dan kemudian untuk agenda lanjutan, pemeriksaan lanjutnya ini kapan? Iya, yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, materi pemeriksaan yang disampaikan salah satunya ia menyampaikan melalui berita acara pemeriksaan atau BAP, menyebut bahwa Putri Chandrawati ini merupakan korban dari tindakan asusila ataupun korban pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, dan ini pelakunya diduga adalah Brigadir Yosua Huta Barat. Namun hal ini tentunya ditepis oleh kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak yang kemarin secara bersamaan di saat pemeriksaan tersangka Putri Chandrawati, Kamarudin Simanjuntak pun juga datang hadir di Bareskrim Polri kemarin untuk memberikan laporan palsu
untuk melaporkan Putri dan Verdi Sambo atas laporan palsu yang dibuatnya, yang dimana itu berisi soal penghentian penyidikan oleh Bareskrim Polri terhadap 2 laporan. Yang pertama adalah dugaan pencobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Nah, pemeriksaan yang dilakukan kemarin ini belum selesai, Niluh dan juga saudara. Masih akan berlanjut nanti pada hari Rabu pekan depan. Kenapa masih harus dilanjutkan Rabu depan? Karena alasan kondisi kesehatan dan juga kemarin Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan kondisinya juga sudah larut malam sehingga ini harus diberhentikan sementara. Nah, nanti agendanya pada Rabu pekan depan adalah agenda konfrontasi keterangan Putri dengan 4 tersangka, yaitu 4 tersangka lainnya seperti Irjen Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, kemudian Brigadir Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati tentunya. Dan sebelum hari Rabu, nanti hari Selasa juga akan dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, yaitu di Rumah Dinas Duren 3 Jakarta Selatan, yang ini juga nanti akan melibatkan pihak dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Kita tunggu bersama nanti bagaimana perkembangan pada pemeriksaan tersangka di Rabu depan. Nilo. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.